Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahbi nastiin wa ala umrid dunia wa din. Wasyatu wassalam ala syedina wala Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wadalihu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman lahir dan batin. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan kelancaran dan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahim di acara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam semoga kita tetap tercurah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tidak akan menjadi dan tak akan menjadi umat yang bakhil akan salawatnya. Bapak dan Ibu Guru selaku Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Jan Aulia Putri, perwakilan dari 11 IPA unggulan 3 yang akan membahas mengenai keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dengan untaian kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga tercurah kehariban Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita di jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Hadirin hadirat rahimakumullah, tanggal 12 Rabiul Awal 1431 Hijriah bertepatan pada hari memperingati seluruh kaum muslim yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tidak lain merupakan warisan peradaban Islam yang dilakukan secara turun-menurun. Nah, kawan-kawan, sebenarnya apa sih Maulid Nabi itu? Sejarah yang kita pasti tak ketahui, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai upaya untuk mengenang dan meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa acara agama Islam, peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun diperingati oleh segala lapisan umat Islam dan hampir itu dianggap wajib. Tidak lain, hanya karena saat itu setelah bertahun-tahun Rasulullah SAW wafat memperjuangkan Islam yang hampir punah. Di sana, di sini hanya mementingkan kepentingan pribadi belaka, maka ada salah seorang pejuang Islam yang punya gagasan agar diadakannya peringat Maulid atau bisa dikatakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu dapat diceritakan betapa pedihnya perjuangan Rasulullah SAW. Pada waktu itu agar bisa bangkit semua orang Islam untuk memperjuangkan agama Allah sebagaimana yang telah dilaksanakannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada rahasia apakah dalam teruntusnya Nabi Muhammad SAW? Sehingga beliau termasuk Nabi pilihan dan masih banyak lagi predikat keunggulan serta keteladanan bagi para Rasul yang tidak lain adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW dilihat dan dipahami sebagai sosok politikus andal. Sosok individu Nabi Muhammad SAW identik dengan sosok pemimpin yang adil, toleran, humanis, serta diskriminatif, yang kemudian mampu membawa tantangan masyarakat sosial Arab di kala itu untuk menuju suatu tantangan masyarakat sosial yang sejahtera dan tentram. Imam Abu Syi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang berisi, sesungguhnya al-fadla karunia Allah adalah ilmu dan sesungguhnya rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan rahmat kepada umat Islam, maka sudah menjadi kewajiban untuk mensyukuri dan menerima dengan bahagia. Terlebih ada sebuah ayat yang memberitakan manusia untuk bergembira setelah mendapatkan anugerahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul bifadillahi wa birahmatihi fa bizalika falyarahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, setelah kita perhatikan firman Allah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terusnya Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam untuk menanamkan kasih sayang kepadanya. Apakah itu alam yang berupa manusia, hewan-hewan, flora dan fauna, maupun tumbuh-tumbuhan, semua itu akan memperoleh rahmat atau kasih sayang terutusnya Nabi Muhammad SAW. Baik, sejenak berpikir bahwa kita adalah insan yang banyak sekali ketidakmampuan. Untuk itu saya secara pribadi memohon dan berterima kasih atas pengertian yang saya sampaikan pada pidato kali ini ataupun ceramah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar didatangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha benar dan yang maha salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.